Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 materi 12 akan menjelaskan mengenai teknik-teknik, hubungan, dan integrasi nilai-nilai Islam pada naratif teori and terapi. Simak terus ya. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ahmad Rian Al-Wafa, yang kedua Atifa Askial Abidati, dan yang ketiga Alma Syahda dari Putri. Topik kali ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, terdapat teknik-teknik naratif, teori and terapi, dan yang kedua, hubungan dan integrasi nilai-nilai Islam dalam naratif teori and terapi. Yang pertama, teknik-teknik naratif teori and terapi. Pendekatan naratif menekankan pada pengembangan cerita atau kisah alternatif kehidupan klien, dengan harapan bahwa dia dapat menemukan pilihan dan strategi baru untuk menjalin kehidupannya. Maka teknik konseling yang digunakan yaitu A. Externalization and deconstruction. Eksternalisasi masalah yaitu proses pemisahan klien dari identifikasi masalahnya, sehingga sumber-sumber daya klien dapat difokuskan kepada upaya untuk mengatasi situasi seperti kekacauan, perasaan seperti depresi. Ketika klien memandang bahwa dirinya sebagai bagian dari masalah, maka dia mengalami keterbatasan dalam menemukan cara yang dapat mengatasi masalah tersebut secara efektif. Dalam teknik ini terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama menentukan pengaruh masalah terhadap kehidupan klien, dan yang kedua memetakan pengaruh kehidupan klien terhadap masalah. Pemetaan pengaruh masalah terhadap kehidupan klien menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi pencapaian tujuan konseling. Klien merasa didengar dan dipahami ketika pengaruh masalah itu dieksplorasi secara sistematik. Contohnya seperti pertanyaan eksplorasi, kapan masalah itu pertama kali muncul dalam kehidupan Anda? Pemetaan yang dilakukan secara baik akan menjadi dasar bagi authoring riwayat kehidupan baru klien. B. Alternative Stories and Reauthoring, yaitu menulis ulang cerita atau kisah kehidupan. Klien dapat menjadi reautor kehidupannya dan konselor mengundang klien untuk menulis cerita kehidupan baru melalui unique outcomes, yaitu peristiwa yang tidak dapat diprediksi melalui masalah yang sedang terjadi. Dalam hal ini, konselor dapat mengajukan pertanyaan seperti, pernahkah Anda mampu melepaskan diri dan pengaruh masalah yang dialami? Melalui pertanyaan unik ini, konselor dapat memfokuskan konselingnya ke arah masa depan. Selanjutnya yang C, yaitu prediction setbacks, yaitu memprediksi kemunduran sehingga klien dapat memikirkan tentang apa yang dia lakukan jika dihadapkan kepada kesulitan atau masalah. D. Raising dilemmas. Raising dilemmas yaitu memunculkan dilema sehingga klien dapat menguji aspek-aspek masalah yang mungkin terjadi sebelum kesulitannya meningkat. Selanjutnya adalah letter writing. Penulisan surat ini adalah upaya untuk memperdalam proses terapeutik dan lebih merangsang perkembangan alur cerita alternatif. Epson mempelopori penggunaan huruf menulis sebagai teknik terapi naratif. Dengan menulis cerita, klien akan meluapkan perasaannya melalui tulisan. Selanjutnya, question and more question. Pertanyaan yang diajukan terapis naratif mungkin tampaknya tertanam dalam percakapan yang unik, bagian dari dialog tentang dialog sebelumnya, penemuan peristiwa unik, dan eksplorasi proses budaya dominan dan imperatif. Apapun tujuannya, pertanyaan sering melingkar dan relasional, dan mereka berusaha memberdayakan klien dengan cara baru. Untuk menggunakan Gregory Bateson, terkenal frase, mereka adalah pertanyaan untuk mencari perbedaan yang akan membuat perbedaan. Selanjutnya, search for unique outcome. Dalam pendekatan naratif, pertanyaan eksternalisasi diikuti oleh pertanyaan yang mencari hasil unik. Terapis berbicara dengan klien tentang saat-saat pilihan atau keberhasilan mengenai masalah. Ini dilakukan dengan memilih untuk perhatian setiap pengalaman yang terpisah dari cerita masalah.
terlepas dari seberapa tidak penting hal itu bagi klien. Selanjutnya, documenting the evidence. Praktis naratif percaya bahwa cerita baru memegang hanya ketika ada audiens untuk menghargai dan mendukung mereka. Mendapatkan audiens untuk berita bahwa perubahan sedang terjadi perlu terjadi jika cerita alternatif adalah untuk tetap hidup, dan audiens untuk menghargai perkembangan baru secara sadar. Selanjutnya, yang terakhir, application to group counseling. Banyak konseling dengan teknik yang telah ditetapkan pada konseling kelompok. Winslet dan Biksu mengklaim bahwa narasi menekankan pada menciptakan audiens untuk menghargai yang baru perkembangan dalam kehidupan individu, cocok untuk konseling kelompok. Mereka menyatakan grup menyediakan komunitas yang siap pakai dan banyak peluang untuk jenis interaksi yang membuka kemungkinan cara hidup baru. Baru identitas dapat dilatih dan dicoba ke dunia yang lebih luas. Beberapa contoh dengan cara naratif dengan kelompok di sekolah, yaitu kembali sesuai jalur dalam tugas sekolah, program berbasis petualangan, kelompok manajemen emosi, dan kelompok konseling kesedihan. Hubungan dan integrasi nilai-nilai Islam dalam naratif teori and terapi. Naratif terapi juga menekankan agar cerita tersebut mempertimbangkan budaya, keyakinan, dan nilai-nilai spiritualitas. Maka dalam terapi naratif dapat dimasukkan unsur keislaman, namun tetap sesuai dengan nilai agama Islam. Integrasi nilai-nilai Islam dalam naratif terapi dapat dilakukan dengan memasukkan kegiatan-kegiatan Islam dalam pelaksanaan terapi, seperti membaca doa sebelum terapi atau penyampaian pesan dengan ayat-ayat Al-Quran. Terapi konseling Islam dengan teknik naratif berhasil dilakukan pada penelitian. Karena setelah pelaksanaan proses konseling Islam dengan terapi naratif dalam mengatasi konsep diri negatif seseorang, peneliti dapat mengetahui dan menyimpulkan hasil dari proses konseling yang dilakukan dapat mengubah konsep diri konseli yang awalnya negatif menjadi positif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.